Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan tentang pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keimanan atau pembatal-pembatal keislaman. Yang apabila seorang mukmin muslim melakukan salah satu dari pembatal ini, maka terancam batal imannya, tauhidnya, Islamnya. Namun tidak mesti seseorang muslim yang jatuh ke dalam salah satu dari pembatal ini atau melakukan salah satu dari pembatal ini lantas langsung disematkan kepadanya vonis kafir atau murtad keluar dari Islam. Tidak, karena sesungguhnya di dalam memberikan hukum vonis kafir, ya, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pembatal tauhid tersebut adalah kemunafikan dengan derajat kemunafikan akbar, yaitu besar, atau disebut juga dengan an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat keyakinan. Kita saat ini akan membahas tentang sifat-sifat orang-orang munafik, sifat-sifat orang munafik. Sesungguhnya sifat-sifat orang munafik begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitab sucinya, demikian pula disebutkan sebahagiannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di antara yang paling tampak sifat-sifat mereka tersebut adalah yang pertama, ya, sedikitnya ketaatan dan merasa berat serta malas ketika melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik mereka berupaya untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menipu mereka, membuat tipu daya bagi mereka. Dan apabila mereka berdiri menuju sholat, maka mereka itu berdiri dalam kondisi malas. Mereka riya terhadap orang-orang dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Nah, ini diantara
sifat-sifat orang munafik yang paling tampak, yaitu malas beribadah, merasa berat ketika beribadah, juga sedikit ketaatannya. Andaikan mereka pun melakukan ketaatan, itu pun di dalam rangka untuk menampakkan bahwasanya mereka adalah seorang muslim, seorang mukmin, sama seperti orang-orang muslim yang lainnya, seperti itu. Namun sesungguhnya ya mereka malas untuk melakukannya. Mereka hanya untuk menampakkan saja ketika melakukannya. Itulah yang disebut dengan riya. Bahkan ini riya yang tulen, yang apabila tidak ada manusia maka dia tidak akan melakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sifat-sifat keburukan, di antaranya adalah sifat kemunafikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan berikutnya. Di antara sifat-sifat kemunafikan orang-orang munafik adalah ya pengecut, sifat pengecut. Begitu juga ya takut yang berlebihan. Sesungguhnya sifat-sifat ini merupakan sebab yang paling penting yang menjadikan mereka ini menyembunyikan kekufuran mereka, sekaligus menampakkan keislaman dan keimanan mereka. Yang sesungguhnya lebih tepatnya adalah mereka tidak beriman, ya. Hanya menampakkan secara tampilan mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, begitu. Mengapa? Karena sesungguhnya mereka ini sangat takut, ya. Sangat takut dengan peperangan, ya. Sangat takut ya hilang nyawa mereka, terluka fisik mereka, hilang harta-harta mereka dari mereka, ya. Karena kekufuran mereka, ya, tatkala mereka berpihak kepada orang-orang kafir dan masih dalam barisan orang-orang kafir, ya, maka tentunya kaum muslimin akan memerangi mereka, ya, dan bisa melukai mereka, membunuh mereka, ya, kemudian menyita harta mereka, ya, mendapatkan harta mereka ketika mereka kalah perang. Sesungguhnya mereka ini, orang-orang munafik ini, ya, mereka tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk berperang bersama dengan orang-orang kafir. Oleh karenanya, ya, mereka berlindung di balik kemunafikan ini, berlindung ya di dalam baju Islam ini, ya, untuk menyelamatkan jiwa mereka, untuk menyelamatkan harta mereka. Nah, seperti itu. Nah, inilah sesungguhnya pengecutnya mereka, demikian pula takutnya berlebihan yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 4 yang membongkar sifat mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Allah berfirman yang artinya, dan apabila engkau melihat mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fisik-fisik mereka itu mengagumkanmu, ya, karena mereka luar biasa, ya, tampilannya necis, ya, luar biasa, ya. Dan apabila mereka berkata, engkau akan ya mendengarkan perkataan mereka, karena begitu memukaunya perkataan mereka ini, ya, ya, begitu jago orator, ya, jago di dalam orasi seperti itu. Seolah-olah mereka lah, ya, kata Allah, ka'annahum khusyubun musannadah, seolah-olah mereka itu adalah ya kayu yang disandarkan. Mungkin begitu indah ini perumpamaan, ya, indahnya mereka begitu, ya, ya, yang luar biasa. Namun yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka menyangka setiap seruan, teriakan untuk berjihad itu diarahkan kepada mereka. Lihat itu, ya. Teriakan jihad,
teriakan perang begitu ya. Nah, ini seolah-olah diarahkan kepada mereka ya. Yang mereka takut ya kondisi seperti ini ya. Lalu mereka menduga setiap teriakan ya, seruan, nah ini diarahkan kepada mereka. Humul adu, mereka itulah musuh ya. Fahdharhum, maka waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Demikian. Para muslim rahimani rahimakumullah, ayat ini sedang menjelaskan tentang kondisi mereka yang begitu ya takutnya, takut yang berlebihan. Karena setiap kali mereka mendengarkan seruan, mereka menyangka bahwasanya itu adalah seruan peringatan ya dari musuh yang akan menyerang kepada mereka. Demikian, seperti itu. Nah, itu ya, ini menunjukkan pengecutnya mereka itu. Ya. Mendengar suara seruan-seruan, maka dianggap itu adalah seruan yang ya yang mengancam keselamatan mereka. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Bara'ah atau Fadhihah, atau nama lainnya adalah yang ini yang kita kenal surah At-Taubah ayat 56 dan 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajmahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka itu orang-orang munafik tersebut ya, wa yahlifuna billah, mereka bersumpah kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, innahum laminkum, sesungguhnya mereka itu benar-benar dari kalian, berasal dari kalian, termasuk kalian. Wa ma hum minkum, padahal mereka itu bukanlah termasuk kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun, akan tetapi mereka itu adalah kaum yang ketakutan, kaum yang pengecut ya, yang berlebihan. Demikian. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajmahun ya. Andaikan mereka mendapatkan tempat perlindungan ya, atau mereka mendapatkan ya gua-gua magharat, atau mereka mendapatkan muddakhala, yaitu tempat masuk semacam lubang-lubang begitu ya, untuk bisa mereka berlindung, lawallaw ilaihi, sungguh mereka akan ya berpaling ke sana, yaitu menuju ke sana. Wahum yajmahun ya, dalam kondisi mereka itu ya bersegera secepat-cepatnya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka ini dengan sifat pengecut, sifat penakut. Andaikan ya mereka dalam kondisi berperang, ya salah seorang di antara mereka ini mendapati ya benteng, sebuah benteng atau gua ya yang ada di salah satu gunung untuk bisa bersembunyi, atau lubang-lubang ya yang ada di permukaan bumi ini, maka tentu dia akan masuk ke dalamnya untuk bersembunyi karena pengecutnya ia ya dari peperangan tersebut, karena takut mati. Demikian. Nah, ini sifat mereka. Mereka akan segera menuju tempat-tempat tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Demikian. Ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya Allah Subhanahu wa taala membongkar sifat-sifat mereka ini. Pengecut di antaranya, dan takut yang berlebihan dari kematian atau ya luka, demikian pula kerugian harta. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan ya sifat-sifat orang-orang munafik. Berikutnya adalah sifat kurang akal. Ini sifat mereka ini ya, kurang akal dan lemah di dalam berfikir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah berfirman yang artinya,
Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu beriman, mereka mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu, orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ketahui sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, yang bodoh itu. Akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, ini orang-orang munafik yang diantara sifat asli mereka itu adalah ya kurang akal, ya lemah dalam berpikir. Apa sih buktinya bahwasanya mereka ini memang kurang akal? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara buktinya adalah pertama, mereka ini lebih mendahulukan dunia. Ya, mereka lebih mendahulukan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya ketimbang akhirat. Bahkan bersemangat untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan dunia, ya. Lebih banyak mereka lakukan hal tersebut ketimbang semangat mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan sebab kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Kita akan sebutkan ya hadis Nabi SAW yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi SAW menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik yang mereka ini ya tidak ikut serta di dalam sholat berjamaah. Ya. Rasulullah mengatakan SAW, "Lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'azman saminan aw marmataini hasanataini la syahidal 'isya'a wal fajra." Perhatikan kata Rasulullah SAW, andaikan salah seorang di antara mereka itu, yaitu orang-orang munafik, ya, itu mengetahui bahwasanya mereka itu akan mendapatkan daging yang begitu montok, begitu maksudnya adalah daging yang akan mereka dapatkan untuk mereka santap, ya, atau kita katakan bahagian dari paha yang begitu bagus untuk bisa disantap, ya, maka tentunya mereka ini akan turut serta di dalam sholat isya dan sholat subuh. Demikian Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya ya di antara tanda-tanda orang munafik itu adalah mereka ya sulit untuk bisa sholat ya sholat isya dan sholat subuh. Mengapa? Karena di waktu itu di zaman Nabi SAW, sholat isya dan sholat subuh merupakan dua sholat yang dalam kondisi gelap, ya, dalam kondisi gelap, tidak terlihat oleh manusia. Oleh karenanya mereka berat untuk menghadirinya, ya. Untuk apa mereka hadir? Juga nggak kelihatan, kan demikian. Seperti itu. Oleh karenanya mereka akan hadir di sholat-sholat di mana yang itu masih terlihat. Nah, inilah kita katakan di antara juga ya sifat dari orang munafik itu adalah riya. Riya yaitu menampakkan ya amal-amal ibadah, ketaatan, agar mereka diklaim sebagai orang-orang beriman, orang-orang Islam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang-orang munafik ini, mereka ini begitu bersemangat, ya, begitu bersemangat untuk urusan dunia mereka, ya. Sesuatu yang sesungguhnya tidak memberikan manfaat bagi mereka kecuali hanya sedikit, ya, yaitu dalam urusan dunia mereka saja. Demikian. Namun ya mereka berpaling dari sesuatu yang hal ini bisa menyelamatkan mereka bahkan di dunia dan akhirat mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Padahal andaikan mereka ini memahami, inilah kita katakan ya lemahnya akal mereka ini, ya lemahnya akal mereka ini, ya. Dan ini menunjukkan ya tidak berakalnya mereka ini, ya, mereka ini lebih mengutamakan hal-hal seperti ini, ya. Padahal mereka dekat dengan Nabi SAW, bahkan mereka ini mendapatkan juga wejangan, ya. Tapi demikianlah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala
ya, menutup hati mereka karena mereka sudah menutup dari kebenaran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka pun meninggalkan kebenaran tersebut dan mereka ya tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 17, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 17 yang artinya harta-harta mereka dan anak-anak mereka tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari neraka, ya. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini di antara bukti ya bahwa lemahnya akal mereka atau ya hilangnya akal mereka ini. Ya, atau lemahnya akal mereka ini, bodohnya mereka ini, yaitu lebih mendahulukan sesuatu yang tak bermanfaat kecuali sedikit saja bagi mereka, kemudian meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, bahkan paling bermanfaat ya bagi kehidupan mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, mereka ini sesungguhnya kebanyakan dari berikutnya sifat mereka ya yang ini menunjukkan kelemahan akal mereka. Mereka ini mengetahui, sebagian besar mereka ini mengetahui dengan pasti ya bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Hukum-hukumnya semuanya adalah baik dan keadilan. Ya. Hanya saja dikarenakan seringnya mereka ini duduk dengan orang-orang kafir, ya, kemudian menghadiri ya pertemuan-pertemuan mereka ini, ya, sehingga berpengaruh pola pikir orang-orang kafir ini bagi mereka. Padahal ya mereka ini mengetahui, ya, sangat mengetahui tentang kebenaran Islam ini, ya. Kebenaran Islam ini dan indahnya Islam ini. Namun demikianlah ya Allah Subhanahu wa taala ya menutup hati mereka karena mereka telah ya menutup hati-hati mereka dari kebenaran. Mereka lebih suka untuk mendengarkan ungkapan-ungkapan orang-orang yang sama dengan mereka, ya, seakidah dengan mereka, walaupun ya orang-orang munafik ini menampakkan keislamannya, ya. Mereka tak suka mendengarkan ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kembali kita katakan bahwasanya mereka ini ya mengetahui tentang kebenaran Islam. Coba perhatikan para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Coba di mana akal mereka, begitu lemahnya akal mereka, bersamaan mereka mengenal ya kebenaran tentang Islam ini, mereka pun meninggalkannya. Ya, mereka ini pun ya mengakui kebenaran Islam, bersama dengan itu mereka membencinya. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, bahkan ya mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ya di antara bukti yang menunjukkan lemahnya akal mereka ini ya, dan bodohnya mereka ini, ya, mereka ini dipermainkan oleh syaitan, ya, dipermainkan oleh syaitan dan mereka mengikuti permainan syaitan tersebut, ya, di mana mereka mengetahui bahwasanya hal-hal yang mereka sedang bermain-main dengannya ini adalah sesuatu yang akan menjadi penyebab kebinasaan mereka, kehancuran mereka, ya, di dunia bahkan di akhirat, ya. Seperti itu. Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 19, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim istahwadha 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka ini lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahui sesungguhnya golongan syaitan itu adalah orang-orang yang rugi. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mereka tahu ya tentang Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka, zat yang berhak untuk disembah. Demikian. Mereka tahu, dan Islam yang mereka anut itu yang mereka ya berada di atasnya secara tampilan, maka mereka tahu itu adalah kebenaran. Namun mereka bermain-main ya dengan sesuatu yang membuat mereka lupa ya dari Islam, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Padahal mereka juga akan tahu itu akan menyebabkan kerusakan, kebinasaan, kehancuran mereka di dunia dan di akhirat. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya, nah ini menunjukkan ya lemahnya akal mereka ini, ya, lemahnya akal mereka. Nah, ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita sesungguhnya agar ya kita jangan menjadi orang yang lemah akal tatkala kita mengetahui sebuah kebenaran. Lantas kita mengetahui kebenaran yang kita ketahui tersebut, ini akan menghantarkan kepada kebahagiaan kita, lalu kita berpaling darinya ya, atau kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat kita akan lupa darinya ya, dan bahkan meninggalkannya, atau dia akan meninggalkan kita. Demikian. Nah, ini merupakan bentuk lemahnya akal kita ya. Oleh karenanya jangan sama seperti orang-orang munafik. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berikutnya ya, bahwasanya ya di antara tanda bukti yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik ini adalah lemah akal ya. Mereka ini mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui tentang apa saja yang tampak maupun yang rahasia, ya, apa saja yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, mereka berusaha untuk memerangi ya aturan Allah Subhanahu wa taala tanpa mau berpikir akibat buruk dari urusan yang mereka lakukan tersebut. Padahal mereka tahu ya itu akan berakibat buruk. Mereka ya ketika memunculkan makar ya di dalam tubuh Islam atau kaum muslimin ya, yang mereka ya berselimutkan Islam tapi menyembunyikan ya api permusuhan, bahkan mereka menggunting dalam lipatan ya. Mereka ya mengetahui bahwasanya ini akan berakibat buruk bagi mereka, dan mereka tahu ya bahwasanya Allah Maha tahu ya. Demikian. Nah, tapi mereka tidak mau ya memikirkan hal seperti itu. Demikian. Mereka tidak pedulikan hal tersebut ya, kelak mereka akan berada ya di alam barzakh, kemudian begitu juga di alam setelah kebangkitan ya. Begitu juga tatkala mereka didatangi oleh malaikat maut ya. Kelak bagaimana hasil dari perbuatan-perbuatan mereka ya, bersamaan dengan tahunya mereka ya adanya alam barzakh ya, adanya juga ya adab di alam kubur tersebut. Begitu juga ada tahapan-tahapan akhirat yang di sana juga ada sebahagian dari adab-adab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang para pendosa. Demikian. Begitu juga sampai nanti akhirnya ya
adab yang pedih ya tatkala mereka ya mati di atas kemunafikan, bahkan mereka berada di bawah kerak-keraknya api neraka demikian. Bersama dengan pengetahuan mereka seperti ini, mereka berusaha untuk melakukan juga makar, menipu Allah Subhanahu wa taala dan mencoba menipu ya kaum muslimin ya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Bahkan Allah mengabarkan ya mereka, tipu daya mereka, tindakan-tindakan mereka tersebut kepada nabinya, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam juga mengkabarkan terkadang kepada sebagian sahabat-sahabatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ya orang-orang yang disebutkan oleh para ulama yang mereka ini ya disebutkan dalam sejarah adalah orang-orang yang munafik, seperti contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abul Ala Al-Ma'ri ya, kemudian Jamal Abdul Nasir, begitu juga Toha Hussein ya. Ya walaupun mereka ini mengetahui kebenaran tentang Islam, namun menyengaja mereka ini memerangi ya Islam tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga seperti ya keumuman dari atau pada umumnya yaitu kelompok-kelompok batiniyah ya. Begitu juga kelompok-kelompok dari Syiah ya, seperti Nusairiyah, Ismailiyah ya. Begitu juga ya Syiah Rafidhah demikian. Yang mereka ini adalah kelompok-kelompok yang sesungguhnya munafik ya, munafik. Ya, mereka disebut juga dengan zindiq ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk berikutnya ya kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan. Yang telah masuk, kita coba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Bismillah. Alhamdulillah, untung Ustadz ada televisi swasta yang menyiarkan manhaj salaf ya. Dari sini saya paham mengenai bid'ah dan lain-lain, sedangkan tetangga masih menjalankan hal-hal tersebut. Saya mau memberitahu namun saya tidak mampu. Apakah saya berdosa? Baik ya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ya pertanyaan ini terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, para ulama berbeda pendapat apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, para ulama sebagian mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya fardu kifayah. Saya condong hukumnya adalah fardu kifayah demikian. Ya. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini, maka kita bisa ambil satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yang artinya siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, lihat ini tentunya adalah kemungkaran, baik itu kemungkaran yang paling besar seperti kesyirikan, kekufuran, ya, kemunafikan, ya, atau kemungkaran-kemungkaran yang di bawah derajat hal tersebut, ya,
tetap saja disebut dengan kemungkaran, ya, pelanggaran, sesuatu yang diingkari. Kata Nabi SAW, siapa saja di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, ya, maka falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Para ulama mereka memberikan tafsiran untuk perubahan dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tersebut, ya, mulai dari yang terkecil maupun yang terbesar. Maksudnya adalah kekuasaan yang ada di sekitarnya. Contohnya apabila dia seorang, ya, kepala rumah tangga atau seorang orang tua, ya, maka dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merubah dengan tangannya bila terdapat, ya, kemungkaran itu, ya, pada anak-anaknya. Demikian dia bisa merubahnya dengan tangannya, seperti itu, karena anak-anaknya adalah di bawah kekuasaannya. Demikian, seperti itu. Begitu juga mulai berikutnya adalah mungkin tahapan wilayah dusun, maka tentunya yang berwenang di sana adalah kepala dusun, ya, kemudian desa, ya, begitu juga di sana ada kepala desa, ya, seterusnya sampai tingkat kenegaraan. Maka yang memiliki kekuasaan dialah yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Demikian. Fa in lam yastati', kalau dia tak mampu, karena dia memang adalah, ya, orang yang tak memiliki kekuasaan di wilayah tempat terjadinya, ya, kemungkaran tersebut, maka fa bilisanihi, maka dengan lisannya, yaitu sekedar memberikan nasihat, mengingatkan saudara seiman, mengingatkan, ya, saudara seislam tentang kemungkaran yang dilakukan, yang sedang merebak tersebut, ya, untuk dihentikan, seperti itu, ya, sembari tentunya dengan adab-adab yang baik menyampaikannya, ya. Hendaknya memberikan, bila memerintahkan sebuah kewajiban yang diabaikan, maka bisa dengan cara, ya, metode targhib, yaitu memberikan motivasi terhadap, ya, perintah yang diabaikan tersebut, ya, yaitu dengan cara memberikan motivasi-motivasi, itu balasan-balasan kebaikan, ya, terhadap perintah yang diabaikan tersebut, sehingga mereka termotivasi untuk kembali melakukan, ya, sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang diabaikan oleh mereka tersebut, ya. Baik para muslim rahimahullah wa rahimakumullah. Nah, apabila mereka melanggar sebuah larangan, ya, kemungkaran tersebut, karena kemungkaran itu bisa jadi dengan, ya, mengabaikan atau meninggalkan sebuah kewajiban, ya, atau, ya, melakukan sebuah larangan atau melanggar sebuah larangan. Demikian. Nah, maka untuk sebuah perintah yang diabaikan atau sebuah larangan yang sebuah kewajiban yang diabaikan, yang ditinggalkan, maka di sini metode yang tepat adalah targhib, yaitu memberikan motivasi-motivasi, balasan-balasan kebaikan terhadap amal yang ditinggalkan tersebut, yang diabaikan tersebut, sehingga mereka termotivasi. Demikian. Berikutnya, ya, apabila yang dilanggar adalah larangan-larangan tersebut, maka bisa dilakukan metode tarhib, yaitu memberikan, ya, kabar-kabar ancaman dari Allah dan Rasulnya. Demikian, ya, yaitu dengan ancaman segera di dunia akan didapatkan, ya, balasan demikian dan demikian. Begitu juga ancaman-ancaman, ya, setelah kematian, ya, atau di akhirat, seperti itu. Nah, ya, mudah-mudahan mereka menjadi takut. Demikian, seperti itu. Nah, inilah dia metode tarhib dan targhib, targhib dan tarhib. Demikian, ya. Nah, ini cara, ya, untuk mengingkari kemungkaran dengan lisan, ya, dengan lisan, seperti itu. Fa in lam yastati', kalaupun tak mampu, karena mungkin tidak memiliki keahlian dalam hal tersebut, sekedar hanya mengingatkan, tidak boleh, ini dilarang, contohnya begitu. Jangan demikian, itu dilarang. Cuma begitu saja, maka ini sudah cukup. Itu merupakan bentuk mengingkari kemungkaran, ya, dengan lisan. Kalaupun tak mampu, karena mungkin mengkhawatirkan adanya serangan balik, contohnya, yang ini barangkali tak mampu untuk dia tanggung, ya, serangan balik atau gangguan balik, ya, dari bentuk mengingkaran dengan lisan yang dilakukannya, maka
ya kata Nabi SAW, fa illam yasati fa biqalbihi. Maka bila dia tak mampu, maka dengan hatinya, ya. Wa dzalika at'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim, demikian. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika pakaian dalam suami yang sudah meninggal dunia masih ada di rumah, apakah diperbolehkan diberikan kepada orang, ya? Apakah diperbolehkan ya untuk diberikan kepada orang? Mau diberi kepada orang atau dikasih ke orang itu tidak enak. Apakah ditanam saja? Syukron, Bu Nur, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Baik ya, pakaian dalam tentunya ini pakaian privasi ya, privacy. Jarang orang kalau seandainya diberikan pun orang mau makainya. Ya, kecuali mungkin anak-anaknya. Nah, seperti itu ya. Ya, contoh ini barangkali seorang ayah meninggal dunia, ya mungkin seorang anak yang laki-laki yang mungkin juga berfisik yang mungkin sama, ya sudah dewasa juga, ya mungkin dia cinta dengan ayahnya, ya dia terkadang ya mungkin tidak risih ya untuk menggunakannya, maka silakan mungkin anak yang menggunakannya, insya Allah taala malah akan berfaedah, memberikan manfaat bagi ayah tersebut, di mana ternyata ada peninggalan ayah ini yang memberikan manfaat bagi ya anak-anaknya, demikian. Seperti itu, insya Allah memberikan pahala, ya maksudnya bisa menghadirkan pahala insya Allah taala, karena memanfaatkan barang-barang milik orang yang telah meninggal tersebut dan diberikan kepada orang yang masih hidup, demikian. Namun ya kembali ya kita sampaikan bahwasanya memang permasalahan ini adalah permasalahan privasi ya, yang ini tidak bisa dipungkiri ya, bahwasanya ini ada sebagian orang yang mereka merasa jijik ya untuk menggunakan. Jangankan seorang ya yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, ya ini adalah orang lain ya, seperti contohnya pakaian dalam tadi kita katakan ya, pakaian dalam seorang laki-laki yang meninggal dunia itu diberikan kepada orang lain ya, laki-laki lain, atau pakaian dalam wanita yaitu diberikan kepada wanita yang lain, begitu. Jangankan demikian, terkadang anak-anak saja ini sulit untuk mereka menerima ya. Anak-anak saja mereka sulit untuk menerimanya. Kita katakan tadi seorang ayah meninggal dunia, maka terkadang anak-anak laki-laki ini tidak mau untuk memakainya karena permasalahan privasi tadi, ya, masalah yang sifatnya itu pribadi, ya, ini harus sendiri, ya. Itu sama seperti sikat gigi begitu ya saat ini ya. Itu jarang untuk bisa gabung-gabung bareng seperti itu, ya. Walaupun sedikit di antara mereka ada anak-anak yang begitu ya tidak mempermasalahkan hal tersebut ya, karena mungkin cintanya dengan orang tuanya. Begitu juga ya seorang wanita meninggal dunia dan anak-anak perempuannya itu memakai pakaian dalam ibunya yang sudah wafat tersebut. Ini ada sebagian mereka yang demikian, ada juga yang tidak mau ya, seperti itu. Jadi anak-anak saja kadang mereka sulit untuk bisa melakukan hal ini ya, apalagi orang lain ya. Jangankan juga demikian, jangankan orang yang sudah dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, orang yang masih hidup saja ya, itu sulit untuk bisa menerima atau memakai ya pakaian dalam orang yang masih hidup yang lainnya, karena berbeda kan begitu. Seperti itu, karena tadi permasalahan privasi, juga ada khawatir mungkin ada gangguan kelamin dan seperti itu yang orang tersebut ya pakaian dalamnya kan seperti itu. Ya mungkin berbeda, mungkin sebagian orang mungkin selebritis, artis yang mereka terkadang yang seperti ini dijual mahal seperti itu. Ini hal yang berbeda ya. Dan ini di luar dari kebiasaan manusia. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya ini hal yang wajar dan dimaklumi ketika ya manusia tidak mau menerimanya, demikian.
Namun sebaiknya mungkin ditawarkan dulu kepada anak-anak yang laki-laki, siapa yang mau mungkin memiliki pakaian dalam dari ayahnya dan menggunakannya, nah, maka silahkan ya. Kalau tidak maka ya tadi ya silahkan dikubur ya atau ditanam di tanah ya, karena memang tidak bermanfaat ya, maksudnya tidak ada yang bisa mengambil manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik ya, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Asahan ya. Teman saya mengaku salafi, tapi dia bilang dia berlepas diri dari presiden kita karena katanya tauhid. Karena di Indonesia tidak berpegang dengan hukum Allah. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya dalam manhaj salaf ya, untuk memvonis tauhid ya itu sama seperti memvonis seseorang itu keluar dari Islam ya. Dan dalam manhaj salaf ya tidak bermudah-mudah di dalam mengkafirkan seorang muslim ya. Ini kita sudah sampaikan ya di awal kajian tentang pembatal-pembatal tauhid ini ya, bahwasanya memvonis pribadi seorang muslim untuk murtad, maka itu harus terpenuhi syarat-syaratnya, semua syaratnya, dan hilang semua penghalang-penghalangnya. Demikian ya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk memvonis dia itu tauhid tentunya adalah ya sesuatu yang disembah, ditaati dan diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Dan ini tentunya adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, tauhid ini, dan dia ridho untuk dilakukan, diibadahi. Nah, ini luar biasa ya untuk menyatakan seseorang itu tauhid, ya. Tauhid ini ya ini lebih tinggi sekedar hanya vonis tauhid terhadap sesuatu, ini lebih tinggi ketimbang vonis kafir ya. Kita ulangi, vonis kafir itu masih ringan ketimbang vonis tauhid ya kepada seseorang. Kalau seseorang dikatakan kafir, bisa jadi memang ya terpenuhi semua syarat-syarat vonis kafir secara individu kepada dirinya. Begitu juga hilangnya semua penghalang-penghalangnya, demikian. Namun ya tauhid ini selain orang tersebut adalah kafir, maka orang tersebut adalah menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridho menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti dia ridho untuk diibadahi, ya, dia ridho untuk ditaati selain Allah yang menjadi tandingan bagi Allah dalam ketaatan, seperti itu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi tauhid itu level yang lumayan tinggi di atas kekufuran, demikian. Jadi jangan sembarangan. Dan dalam manhaj salaf tidak demikian, bermudah-mudah. Jangankan untuk memvonis tauhid seseorang, memvonis kafir saja ini harus terpenuhi semua syarat-syaratnya. Ya, di antaranya syarat-syarat tersebut harus ya orang yang divonis tersebut harus tahu dia bahwasanya sesuatu yang dilakukan tersebut atau yang diucapkan atau sesuatu yang diyakini tersebut adalah sesuatu yang betul-betul membuat kafir dia keluar dari Islam. Kemudian dia melakukan itu atas dasar kesadaran, kemudian dia melakukan itu atas dasar pilihan. Demikian. Dan tidak ada pada dirinya ya paksaan, begitu juga ketidaksengajaan ya atau kelupaan atau ketidaktahuan. Dan bagi orang yang hendak memvonisnya, maka dia harus menegakkan hujjah, menyampaikan dengan betul-betul sampainya penjelasan kepada orang tersebut dan pahamnya orang tersebut. Dan dia harus mampu menghilangkan syubhat, kesamaran-kesamaran ya dari orang tersebut yang hendak divonisnya, begitu. Ini tidak mudah. Dan ini yang melakukannya adalah penguasa, bukan pribadi-pribadi tertentu, bukan pribadi-pribadi yang semua orang, setiap pribadi ini bisa untuk melakukan vonis kafir ini secara individu, demikian ya, seperti itu.
Adapun Indonesia ini dinyatakan sebagai ya negara kafir atau negara muslim. Nah, tentunya di sini kita harus kembali kepada definisi ya negara Islam ya atau negara kafir ya. Negara kufur atau ya negara Islam, biladul kufri atau biladu al-Islam, demikian. Bila kita mengambil definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah kitab Al-Usulus Salasah ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya beliau menyebutkan ya, biladul Islam, negeri Islam itu adalah negeri yang tampak pada negeri tersebut syiar-syiar Islam. Seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, adzan, ya, hari raya, haji, demikian, seperti itu. Dan seterusnya dari syiar-syiar Islam. Ini definisi dari ya negeri biladul Islam. Pertanyaan saya ya, apakah Indonesia ini tidak tampak padanya syiar-syiar Islam? Seperti contohnya adalah sholat. Apakah dilarang sholat? Sholat berjamaah yang sebelumnya ada adzannya, kemudian ada qomatnya. Atau ada sholat berjamaah tapi adzannya tidak boleh keras-keras. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Sholat berjamaah dengan adzan dan iqamat yang keras tidak dilarang. Bahkan presiden kita yang divonis kafir oleh orang tersebut dengan taghut itu melakukan sholat di masjid. Kita tidak tahu apakah ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada ya pemimpin-pemimpin kita ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya ya, yang mengurusi urusan manusia di Indonesia ini, kan begitu ya, untuk mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di balik itu ya apakah mereka sholat ataukah tidak, tapi kita dapatkan ya di media-media ya informasi mereka itu juga sholat. Sholat di mana? Di masjid ya. Ketika adzan dikumandangkan ya, begitu mereka juga ke masjid dan tidak melarang adzan tersebut, tidak melarang qomat tersebut, bahkan mereka sholat bersama dengan imam. Seperti itu. Bahkan kita dapatkan ada juga yang ya presiden kita ini pernah menjadi imam, seperti itu. Adapun kita memvonis hatinya, jangan kita memvonis sesuatu yang tidak kita kuasa, yang tidak kita ketahui. Nah, itu hanya sekedar untuk apa? Untuk menampakkan kepada kaum muslimin, kita tidak usah menghukumi demikian ya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk melihat yang zahirnya saja, lahiriah saja, demikian, seperti itu. Baik, kemudian syiar Islam yang lain, contohnya seperti sholat Jumat, apakah dilarang? Tidak. Bahkan ya luar biasa, Indonesia ini ya lewat Departemen Agama ya, Kementerian Agama itu ngurusin masalah haji ya, masalah puasa, penetapan awal puasa, masalah hari raya, demikian. Mengeluarkan juga tentang aturan dalam masalah umroh, luar biasa. Maka wallahu taala alam, berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Indonesia ini adalah negara Islam ya, negara Islam ya, dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Tentu seperti itu ya. Kita katakan Arab Saudi saja saat ini yang mungkin kita dapatkan ya, negara yang berkomitmen, yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan aturan dalam agama ini, walaupun mazhab yang digunakan adalah mazhab Hambali ya, yang berbeda dengan mazhab yang Indonesia. Namun kita dapatkan ada kekurangan di dalam penerapan. Begitu juga ada juga kekurangan ya
Bahkan kekurangan tersebut itu muncul di sebahagian wilayah dan itu sebagian rakyatnya. Seperti contohnya ada ya perzinahan yang terselubung, ya, kemaksiatan yang terselubung di antara mereka itu ada. Bukan tidak ada, lebih-lebih di zaman media sosial yang begitu meningkat seperti ini, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Apakah lantas bila adanya kekurangan seperti ini lantas tidak dinyatakan sebagai negeri Islam? Ketahui sesungguhnya di zaman Rasulullah SAW siapa yang mengingkari itu sebagai pemerintahan Rasulullah bukan pemerintahan Islam? Apakah kita dapatkan tidak ada kemaksiatan ketika itu, tidak ada kekurangan? Maksudnya adalah tidak ada kemaksiatan ketika itu. Di zaman Rasulullah ada yang berzina. Demikian, ada yang berzina. Di zaman Rasulullah ada yang mencuri. Seperti itu. Ya. Di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang munafik. Demikian, ya. Ada kekurangan, ya. Namun ya para muslim rahimakumullah, tidaklah kekurangan ini lantas menghilangkan sebuah status demikian bahwasanya itu adalah negeri Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bila kita melihat pedoman yang dijadikan pedoman oleh Indonesia ini, negara Indonesia ini, diantaranya adalah Pancasila. Coba bila kita hendak melihat memahami makna dari Pancasila ini, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Agama manakah yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan? Tidak ada Islam. Adapun selain Islam tidak ada yang mereka mengesahkan Tuhan. Kemudian yang kedua, keadilan yang beradab, ya, kemanusiaan, ya, dan seterusnya kita katakan ya ini sampai lupa kita ya tentang Pancasila, ya. Semuanya mulai dari sila pertama sampai sila yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, ini semuanya ya itu sesuai dengan Islam. Hanya saja kita katakan Pancasila ini ya tidak bisa menghadirkan ya kesempurnaan di dalam kebahagiaan, kesempurnaan di dalam pengaturan ya yang terbaik bagi manusia. Ya, kita katakan tentunya karena Pancasila ini poin-poinnya, sila-silanya adalah baik semua. Kita tidak salahkan poin-poin ini. Ya, poin-poin ini poin-poin yang semuanya bagus. Ya, tentang kemusyawaratan, permusyawarahan, tentang keadilan, tentang kemanusiaan. Yang pertama tentang ketuhanan. Semuanya adalah benar. Hanya saja Pancasila ini sesungguhnya ya, ini belum mampu untuk bisa ya menghidupkan sebuah keinginan yang besar untuk menjadi sebuah negara ya yang negara ini sentosa, damai, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Hanya Islam lah. Oleh karenanya kalau kita katakan sesungguhnya Pancasila itu bagian dari Islam. Karena yang menetapkannya juga adalah ya para tokoh-tokoh Islam. Demikian. Hanya saja ini karena sebahagian dari ajaran Islam, ya, ini belum mampu untuk menghidupkan keseluruhan, ya, untuk bisa menghadirkan keberkahan, kebaikan-kebaikan bagi sebuah negara. Demikian. Maka kita tawarkan kepada penduduk, ya, Indonesia sesungguhnya, mari kita berhukum kepada aturan Allah Islam ini. Insya Allah Taala yang itu juga mengandung, ya, Pancasila, mengandung Pancasila. Ya. Andaikan kita mau ya memberlakukan ya Pancasila dalam Islam. Apa Pancasila dalam Islam? Yaitu 5 sila. Yang pertama adalah sila pertama. Ini kalau kita katakan sila karena sila itu artinya dasar, ya. Atau rukun. Rukun yang pertama adalah ya mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Ya, yang kedua adalah rukun atau sila yang kedua adalah sholat. Ya, yang ketiga adalah ya membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa. Yang kelima adalah haji. Nah demikian. Ini kalau mau kita katakan ini silanya. Walaupun di sana juga ada rukun iman. Nah seperti itu. Ya. Nah seperti itu. Jadi sesungguhnya kembali kepada ya penjelasan kita. Ya, sesungguhnya bahwasanya ya menurut definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala bahwa Indonesia adalah negara Islam. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.